Selanjutnya kita update perkembangan pasar saham hingga pukul 10:02 waktu Indonesia Barat, di mana IHSG masih bergerak di zona hijau ke level psikologis 8.200 atau tepatnya 8.206,78, ada kenaikan 0,5%. Ada sejumlah sentimen yang harus diperhatikan oleh pelaku pasar pada hari ini. Yang pertama dari dalam negeri, di mana Bursa Efek Indonesia menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang optimis IHSG bisa tembus 9.000 pada akhir tahun ini. Direktur Utama BEI Iman Rahman mengatakan pencapaian indeks saham tidak hanya soal angka, tapi hasil dari upaya panjang dalam memperkuat industri pasar modal. Iman menyebut untuk sampai di level 8.000 saja dahulu sulit dibayangkan, namun kini berhasil dicapai lebih cepat dari target. Karena itu fokus utamanya adalah terus mendorong pertumbuhan fundamental perusahaan, transparansi, dan kesehatan pasar. Sementara itu Purbaya tetap yakin IHSG bisa naik ke level 9.000 dalam waktu dekat dan bisa melonjak hingga 32.000 dalam 10 tahun ke depan. Meski begitu ia mengingatkan masih ada resiko saham gorengan yang bisa mengganggu stabilitas pasar. Namun secara umum pemerintah optimis pasar modal Indonesia masih memiliki banyak saham fundamental yang kuat yang mendorong indeks untuk terus meroket. Masih dari dalam negeri, kinerja pasar modal Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan positif sepanjang 2025. Bursa Efek Indonesia mencatat nilai kapitalisasi pasar telah menembus Rp15.234 triliun per 24 Oktober, naik 23% dibanding akhir tahun lalu. Kenaikan ini seiring dengan pertumbuhan IHSG yang telah menyentuh level 8.271 atau melonjak hampir 17% dari akhir 2024. Bahkan IHSG dan kapitalisasi pasar masing-masing mencetak rekor tertinggi pada bulan Oktober di level 8.274 dan Rp15.559 triliun. Direktur Utama BEI Iman Rahman menyebut lonjakan ini didorong oleh tingginya nilai transaksi harian yang sudah mencapai Rp16,4 triliun serta bertambahnya 23 saham baru sepanjang tahun ini. Jumlah investor juga melonjak dengan 4,2 juta investor baru sehingga total investor pasar modal kini menembus 19,1 juta orang. Kondisi ini menjadi sinyal bahwa partisipasi publik dalam pasar modal terus menguat, didorong fundamental emiten yang solid dan kepercayaan investor yang semakin tinggi. Kita beralih ke mancanegara, The Federal Reserve kembali menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin ke level 3,75 sampai 4%. Ini menjadi pemotongan kedua sepanjang tahun 2025 dan sekaligus suku bunga terendah dalam hampir 3 tahun terakhir. Namun Ketua The Fed Jerome Powell menegaskan pemotongan berikutnya belum tentu akan terjadi pada Desember nanti. Powell mengaku terdapat perbedaan pandangan di antara anggota FOMC. Sebagian ingin melanjutkan pemangkasan, namun sebagian lain memilih untuk berhenti sementara dan mengevaluasi dampaknya terhadap ekonomi. Powell juga menyebut The Fed belum memiliki gambaran penuh terkait kondisi ekonomi Amerika karena terganggunya rilis data akibat penutupan pemerintah. Saat ini inflasi Amerika masih bertengger di level 3%, naik tipis dari bulan sebelumnya. The Fed berharap kenaikan inflasi ini hanya bersifat sementara dan kebijakan yang ada dapat menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil. Selanjutnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping dijadwalkan bertemu di KTT CEO APEC di Korea Selatan pada Kamis 30 Oktober 2025. Pertemuan ini menjadi momen penting bagi dua ekonomi terbesar dunia untuk meredakan perang dagang yang telah mengguncang ekonomi global. Dalam beberapa pekan terakhir, ketegangan antara keduanya semakin memanas. Washington memperluas kontrol ekspor teknologi sementara Beijing membatasi ekspor logam tanah jarang. Trump bahkan mengancam akan memberlakukan tarif baru sebesar 100% pada barang-barang China mulai 1 November mendatang. Namun ada titik terang dari putaran pembicaraan terakhir di Malaysia. Hasilnya membuka jalan untuk pertemuan tatap muka pertama antara Trump dan Xi sejak Trump kembali ke Gedung Putih. Dengan batas waktu 10 November untuk gencatan senjata tarif, dunia saat ini menanti hasil pertemuan yang akan menentukan arah hubungan ekonomi global ke depannya. Selanjutnya pemirsa, kita lihat pergerakan IHSG dalam sektoral. Di mana sektor finansial terapresiasi 1,38%, sektor non-konsumer tidak bergerak, konsumer terkoreksi 0,83%, sektor perindustrian naik 0,5%. Kita lihat sektor-sektor lainnya.
Sektor energi dan infrastruktur terapresiasi masing-masing 0,96% dan 0,19%. Berbanding terbalik, sektor bahan baku dan properti justru harus tertekan masing-masing 0,23% dan 0,6%. Kita lihat 3 sektor terakhir. Sektor teknologi terapresiasi 1,68%, transportasi harus tertekan tipis 0,2%, dan kesehatan juga ada kenaikan tipis 0,09%. Kita lihat selanjutnya, mata uang Garuda terhadap dolar Amerika Serikat. Berbanding terbalik dengan IHSG, dolar rupiah harus tertekan 0,15% ke level 16.635 per dolar Amerika Serikat. Selanjutnya kita lihat juga mata uang Garuda terhadap mata uang negara lainnya. Terhadap dolar Singapura, yen dan euro, rupiah harus tertekan masing-masing 0,27%, 0,46%, dan 0,3%.